Setelah kita membuat atau belajar kolom dan grid, selanjutnya kita membuat wireframe-nya. Kita bikin frame baru karena ini nanti untuk belajar kalian, jangan dihapus. Kita bikin frame baru, MacBook Pro, jangan lupa gridnya diatur. Kita ke kolom, kemudian kita ubah ke 12, marginnya 122. Oke. Terus karena saya suka warna yang lebih soft, maka saya ubah. Oke. Kemudian ketika kalian mendesain, misalnya ini mengganggu, bisa di hide di sini. Nah, ini untuk mengatur presisi saja sebetulnya. Jadi ketika kita mendesain ini tidak tampil begini tidak masalah. Yang penting nanti hasilnya bisa presisi. Oke, gitu ya. Oke, langsung saja yang perlu kita siapkan adalah mind map yang merupakan hasil pekerjaan dari materi sebelumnya. Sambil kita buka mind mapnya, ini ada header sampai dengan footer. Kita mulai dari header. Kita buat, kita perbesar dulu yang bagian ini. Oke. Kita buat shape dulu kotaknya. Untuk header kita buat 40. Oke. Terus tulisannya download app misalnya ya. Jangan lupa kita aktifkan dulu. Nah, download apps kita masukkan ke dalam kolom yang ini. Oke, ini adalah fungsinya dari grid dan kolom. Kemudian ini kita butuh apa lagi tentang gadget store. Misalnya saya mau pakai yang ini saja, kita duplicate, kita bagi ke dalam sini, about, atau tentang aja bahasa Indonesia saja, tentang gadget store. Oke. Kemudian kita perlu bantuan dan sosmed. Kita perlu bantuan. Oke ya, kita perlu bantuan. Misalnya ini kita taruh di sebelah sini. Terus sosmednya, misalnya kita beri di bagian sini, misalnya Instagram. Atau misalnya ini dalam bentuk logo lebih bagus, karena ini untuk belajar biar lebih cepat, nggak masalah pakai ini. Misalnya Twitternya di sini. Nah, untuk warnanya ketika membuat wireframe tidak perlu berwarna dulu, tidak masalah. Kemudian di section kedua ada navbar. Kita buat kotak lagi di sini. Navbar. Warnanya kita buat lebih cerah. Misalnya di sini 70. Oke, kita buat (60) saja ya. Terus di sini ada yang namanya logo. Misalnya di sini saya maunya di sini logo. Oke. Logo. Ini tidak presisi ya. Kita klik di sini sama klik yang kotak.
terus kita klik yang bagian ini, oke, lurus. Jadi itu adalah fiturnya. Kemudian kita perlu kategori. Di sini ada kategori, misalnya saya taruh di sini kategori. Oke, ini kita letakkan di tengah. Oke, ini kita grup ya, grup selection, terus kita arahkan ke tengah. Oke, udah tengah kategori. Terus di sini ada kotak pencarian, ada keranjang, ada login dan register. Misalnya di sini ada kotak pencarian, di sini kita ketengahin. Oke, terus ada login dan register, pakai yang ini aja. Keranjang juga ada di sini, keranjang ya. Misalnya di sini saya taruh di sini keranjang, kemudian ada login dan register. Ini dan ini kita ketengahin. Oke, kita ketengahin. Udah cukup. Misalnya ini loginnya kita perbesar ya, karena ini tombol. Oke, kita ketengahin. Oke, oke, cukup begini. Misalnya kita ingin membuat ini lebih ke sini biar lurus. Nah, udah. Ini udah cukup ya, udah cukup. Nah, ini baru kita sampai dengan navbar. Selanjutnya kita belajar sedikit tentang prototype. Misalnya ini ada login. Ini adalah login. Ini ada login. Kemudian di sini ada register. Harusnya daftar ya, karena harus konsisten bahasanya, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa diubah ke bahasa yang konsisten. Kalau bahasa Indonesia semua. Oke, karena kita belajar prototype, maka kita buat lagi framenya. Kita duplikat aja yang dari sini. Ini misalnya halaman login. Oke, login. Kemudian kita buat lagi register. Oke, register. Nah, di sini login. Oke. Nah, sekarang kita buat prototype. Kita klik prototype itu. Ini adalah kita bisa membuat sebuah demo, sebuah aplikasi. Ketika melakukan suatu aktivitas, misalnya mengklik tombol, maka kalau dalam demo itu harus melakukan seperti yang aslinya. Maka kita buat di sini login, kita buat prototipenya. Kita buat prototype di sini ke arah sini. Nah, terus kemudian register kita klik, kita arahkan ke bagian sini.
Oke. Ini adalah salah satu penggunaan prototype. Ini misalnya di login ini ada tulisan misalnya ya, Anda belum login gitu. Anda belum login. Misalnya kita hapus saja, Anda belum login. Kita perbesar, tambahin, klik di sini misalnya, klik di sini. Nah, klik di sininya kita buat prototype. Oke. Nah, ini adalah salah satu penggunaan prototype menggunakan Figma. Misalnya kita preview di sini, presentasikan. Oke. Nah, kita klik yang bagian login. Nah, akan muncul login. Ketika kita klik di sini akan muncul ke register. Oke. Gitu ya kira-kira materi tentang wireframe dan prototype. Semoga paham apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih.